Nah, tapi ketika bakat ini akan terus-menerus mencari calon selingkuhan. Ini bedanya, ya. Apakah itu bisa terjadi? Bisa. Karena ini tergantung mindset. Ketika kita sudah berpikir tentang mindset yang ada di dalam pikiran kita, maka ketika kita tidak melakukan satu hari saja, ibaratnya, kita tidak melakukan itu, maka seperti ada yang hilang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis membahas mengenai 6 ciri wanita yang ternyata diam-diam memiliki bakat selingkuh. Ini ketika bicara bakat, memang iya, perselingkuhan ada yang menganggap bahwa perselingkuhan itu hanya sebagai selingan keluarga utuh. Ini kan sangat-sangat guruan, tapi sebetulnya tidak boleh dilakukan, ya. Jadi sebetulnya apapun itu yang namanya sudah perselingkuhan itu kan sebuah pengkhianatan, entah itu besar entah itu kecil, tapi maknanya sama. Nah, di sini kita akan bicarakan lalu sebetulnya apakah selingkuh itu memang bisa dianggap sebagai bakat? Sebetulnya mungkin enggak juga ya karena memang perselingkuhan ini ada yang sekedar hanya ingin mencicipi, lalu kemudian ada yang memang berbakat, ada yang ketagihan. Lalu kemudian kita yang akan bicarakan pada kesempatan kali ini adalah mungkin itu adalah bagian dari bakat. Ya, mungkin. Jadi tidak ada kepastian bakat atau tidak, tapi di sini ada perbedaan perselingkuhan yang memang tidak sengaja atau kondisional yang sering saya katakan ya. Jadi perselingkuhan yang karena memang didasari adanya pertemuan yang begitu sering sehingga keduanya tumbuh rasa cinta. Nah, tapi ketika bakat ini akan terus-menerus mencari calon selingkuhan. Ini bedanya, ya. Apakah itu bisa terjadi? Bisa. Karena ini tergantung mindset. Ketika kita sudah berpikir tentang mindset yang ada di dalam pikiran kita, maka ketika kita tidak melakukan satu hari saja, ibaratnya, kita tidak melakukan itu, maka seperti ada yang hilang. Ya, ini bahasa gampangnya adalah kecanduan. Ketika sudah berbicara itu maka sulit hilang. Ya, obatnya ya bukan berusaha menghindari rata-rata, tapi bagaimana bisa mendapatkan hal itu kembali. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, kira-kira 6 tanda ini apa saja? Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama adalah dia tentunya memiliki track record, ya. Artinya memang dia punya sejarah mungkin sebelumnya, ya. Karena ketika kita bicara dari hati ke hati tentang kenapa sih seorang wanita nekat melakukan seperti itu, banyak alasan yang memang melatar belakanginya. Jadi kita tidak bisa serta-merta menuduh bahwa mengecap orang lain itu buruk. Karena keburukan itu memang sifatnya kondisional dan ketika kita jadi si dia belum tentu kita mampu. Artinya, yuk apapun yang terjadi kita tetap introspeksi. Ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa menilai buruk tentang orang lain memang mudah. Tapi betapa sulitnya kita mengakui keburukan kita. Padahal sudah jelas bahwa ketika kita menunjuk, ini ya, 1 jari ke depan, 3 jari ke belakang, 1 ibu jari ke atas. Artinya sebelum kita menuduh orang lain buruk atau tidak, ini kita punya 3 pertanggungjawaban atau lebih berat ke kitanya. Karena pertanggungjawaban kepada yang di atas. Ini filosofi. Ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang lain itu mungkin karena memang belum waktunya untuk mendapatkan hidayah. Ketika itu sudah datang maka tidak ada yang sulit. Ya. Lalu kemudian yang kedua, biasanya orang-orang seperti itu mudah untuk mengumbar janji manis. Ya. Jujur ketika seorang pria apalagi diiming-imingi janji manis, kalau tidak diiming-imingi ya mereka yang menjanjikan, si pria ini biasanya lebih dulu menjanjikan janji manis. Nah, ini. Nah, apalagi ketika janji manis ini datang dari si wanita, maka biasanya si pria
akan mudah kelepek-kelepek. Ini jujur. Ya, saya juga pria ya. Namun untuk menghindari hal-hal seperti itu memang tidak mudah ya, tidak mudah. Harus kita berjuang betul-betul bahwa kita harus mampu menunjukkan dimanapun kita berada, kita harus berusaha ya menjadi suami yang baik dan juga seorang ayah yang baik. Kita hanya bisa berusaha. Yang ketiga, genit. Nah, genit ini biasanya menjadi ciri khas ya, menjadi ciri khas secara umum, walaupun tidak semua orang genit ini masuk ke dalam kategori orang yang memang punya bakat selingkuh. Cuman pria mudah tergoda dengan wanita itu kan karena kegenitan, tingkah laku, dan juga cara berpakaian di sini sangat-sangat berpengaruh ya. Banyak orang tergoda dengan bentuk fisik dan juga gerak-gerik ya. Ini juga gerak-gerik merupakan bahasa tubuh yang mudah sekali dipahami, namun ketika kita tidak bisa menjelaskan secara detail, bisa jadi gerak-gerik ini dimaknai berbeda. Ya. Lalu kemudian yang keempat, dia memiliki emosional seksual yang cukup tinggi. Ya, jadi dia tidak puas hanya dengan satu pria, karena memang memiliki tingkat emosional yang berbeda dari biasanya. Ini juga biasanya kalau hal-hal yang terjadi tidak sewajarnya atau berlebihan, ini biasanya karena adanya faktor lain. Bisa jadi ya. Lalu kemudian yang kelima, biasanya dia atau seorang wanita yang memang memiliki bakat tersebut, biasanya dia lebih senang dipuji ya. Ya siapapun sebetulnya ketika dipuji, siapa sih yang nggak senang dipuji? Tapi di sini mungkin dalam tanda kutip dia lebih sangat senang ya, bukan hanya sekedar senang, tapi sangat senang bahwa pujian-pujian yang mereka terima dari orang itu justru membuat dia semakin mudah, semakin dekat ya. Inilah kelemahannya. Ada kan yang orang yang dipuji tapi ya terlihat bukan tidak suka dengan pujian, tapi biasa-biasa saja. Ada yang begitu dipuji langsung lupa diri. Ini adalah bagian dari itu mungkin ya. Lalu yang keenam adalah lebih suka terus berpenampilan menarik. Nah ini, penampilan menarik ini di mata siapa dan tujuannya apa? Ini kan seperti itu. Jadi ketika dia berpenampilan untuk menciptakan ketertarikan lawan jenis, tapi memang dia memang ada makna yang ada tujuan yang berbeda, itu pun ketertarikan cara berpakaiannya, ini berpenampilannya ini tentu beda. Yang kita tarik ini siapa? Tujuannya kan itu. Dan untuk apa setelah ia berhasil kita tarik? Maka ketertarikan ini memang secara umum itu pasti menggoda, ya, bersifat menggoda. Karena ketika wanita yang memiliki bakat tersebut tidak pernah peduli siapa yang ada di hadapan kita, apa yang kita inginkan harus kita tarik. Dan penampilan ini menjadi modal awal ya yang sangat-sangat diutamakan, karena memang dengan ketertarikanlah dia atau seseorang bisa menggait pasangan selingkuhnya. Nah, sahabat, namun saya yakin sahabat semua bukanlah orang-orang yang seperti itu. Tapi sahabat adalah orang-orang yang setia, yang selalu menghargai pasangan dan juga mencintai pasangan walaupun dalam keadaan yang tidak bersama-sama. Artinya dimanapun keberadaannya, kesetiaan tetap tumbuh di dalam hati dan sanubari sahabat semua. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, dan akhir kata salam harmonis bersama kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.